Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat GPAI SMP yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk ngopai. Ngopai itu ngobrol pendidikan agama Islam. Baik, dalam sesi ini saya akan menyampaikan tentang integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya coba share screen. Baik, apakah sudah bisa disaksikan share screen-nya, Bapak, Bapak dan Ibu-ibu sekalian? Baik. Ngopai, ngobrol pendidikan agama Islam. Kita mendapatkan tugas integrasi moderasi beragama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya kaitannya dengan nilai-nilai moderasi, tapi sekilas saya perkenalan lebih dahulu. Nama saya Muhammad Jemati. Saya saat ini diberi amanah sebagai Sekretaris MGMP KKG Pendidikan Agama Nasional. Jadi KKG MGMP ini beranggotakan 17 orang dari seluruh Indonesia dan salah satunya saya dari Jawa Timur diamanai sebagai sekretaris yang pengurusnya ini adalah orang-orang yang berbeda agama. Jadi ada dari agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian saya juga dipercaya sebagai pelatih nasional program pengembangan keprofesian berkelanjutan Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina DPP Akpai, Ketua MGMP PAI SMP Jawa Timur, Wakil Ketua DPW Akpai Jawa Timur, dan penggerak moderasi beragama Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, saya berpantun terlebih dahulu. Ke Surabaya membeli ikat dan gamis. Singgah sebentar ke rumah tetangga. Guru PAI bersikap moderat dan harmonis, membimbing siswa hidup saling menjaga. Yang kedua, pantai pasir putih elok terlihat, perahu layar melaju perlahan. Moderasi beragama diajarkan penuh semangat, menguatkan iman, menjaga persatuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanggung jawab kita sebagaimana di dalam regulasi yang pertama Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang di situ salah satu isinya adalah tentang moderasi beragama. Lalu Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 menegaskan moderasi beragama sebagai prioritas utama yang harus mewarnai semua langkah dan gerak program lembaga-lembaga di bawah binaan Kementerian Agama. Lalu keputusan Direktorat Jenderal Pendis nomor 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Nah, lalu apa peran penting guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama? Tentu tidak bisa dipisahkan dari faktor
penguasaan materi agama Islam. Jadi kita sebagai guru pendidikan agama Islam, tentu kita harus menguasai materi tentang agama Islam. Lalu keteladanan, sikap dan perilaku keseharian dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama. Jadi tidak cukup kita memahami teori-teori, tapi keteladanan dan sikap perilaku kita harus mencerminkan nilai moderasi. Nah, ini 9 nilai moderasi, saya hanya mengulang ya. Yang pertama nilai kemanusiaan, yang kedua kemaslahatan umum, yang ketiga adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Kita ulas masing-masing. Yang pertama tentang kemanusiaan. Apa yang harus kita pahamkan kepada diri kita sebelum memahamkan kepada peserta didik kita, menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi kita harus memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan yang sama dengan kita. Lalu menempatkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kebajikan dalam interaksi antar manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi hanya mungkin karena berbeda agama dengan kita, lalu kita tidak bersikap baik. Dasarnya Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Walaupun agamanya berbeda dengan kita sepakat bahwa mereka juga anak cucu Adam yang harus dimuliakan. Dalam hadis, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Nah, lalu bagaimana dalam penerapannya? Kita harus menentukan capaian pembelajaran dalam nilai kemanusiaan ini. Yang pertama, kita memastikan peserta didik kita memiliki sikap empati, peduli, dan menghargai martabat manusia tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan. Lalu peserta didik kita mampu menerapkan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita terapkan dalam pembelajaran. Nilai kemanusiaan ini cocok jika kita gunakan teknik role playing atau bermain peran. Langkahnya, berikan skenario tentang situasi yang membutuhkan kepedulian. Jadi kita minta kepada peserta didik kita untuk membuat skenario drama, ya, misalnya seperti kegiatan membantu teman yang kesulitan atau suasana kerja bakti di lingkungan sekitarnya. Lalu siswa memerankan tokoh yang menampilkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana skenario yang telah dibuat, seperti peduli terhadap tetangga yang berbeda agama. Lalu refleksinya, kita ajak anak-anak berdiskusi, lakukan untuk menggali hikmah dari eh, skenario atau drama atau sosiodrama atau role playing yang kita lakukan. Nah, tujuannya adalah mengembangkan empati siswa dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh bagaimana menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, nilai kemaslahatan. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ini harus kita latih. Menjaga 5 tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, hafiduddin, hafidun nafas, menjaga jiwa, hafidul akal, menjaga keturunan, hafidul mal.
Ini tujuan syariat. Lalu dasarnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dasar hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita harus melatihkan ini kepada peserta didik kita agar hidup ini ada manfaatnya. Lalu capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Peserta didik dapat merancang dan melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam pembelajaran, teknik yang bisa kita gunakan misalnya project based learning atau pembelajaran berbasis project. Langkahnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek sosial seperti mengumpulkan donasi untuk korban bencana. Jadi saat ini banyak sekali ya eh, korban-korban kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Mungkin anak-anak dilatih untuk mengumpulkan donasi. Lalu nanti bisa disalurkan lewat Lazis, lewat Basnas, atau lewat apa. Lalu proyek harus melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk menanamkan semangat kemaslahatan. Misalkan di sekolah dimotivasi agar setiap kelas mengumpulkan donasi dan sebagainya. Lalu presentasikan hasil proyek kepada seluruh kelas. Nah, tujuannya untuk mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Tentu banyaklah ya proyek-proyek yang bisa kita lakukan. Masing-masing sekolah pasti punya keunikan, punya cara yang bisa dilakukan untuk project based learning ini. Kemudian yang ketiga, nilai adil, al-adil. Yaitu bersikap adil kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Ini tentu harus dimulai dari kita sebagai guru. Mohon maaf, kadang-kadang di antara kita ini, hati kita ini belum nyambung dengan apa yang kita ucapkan. Kita bangga punya Pak Menteri yang baru ini, Pak Profesor Nasaruddin Umar. Beliau betul-betul menekankan pentingnya rasa, pentingnya jiwa di seorang guru sebelum menyampaikan materi harus dipahami dulu materinya, lalu dirasakan. Nah, ini luar biasa ya, menteri kita yang baru. Lalu menjauhi sikap zalim dan memihak secara tidak proporsional. Kadang-kadang kita seagama saja, hanya beda organisasi, mohon maaf, itu kadang-kadang ada bisik-bisik. Itu NU atau Muhammadiyah, LDII atau yang lain. Nah, tentu ini harus kita bersihkan dulu sebagai seorang guru pendidikan agama ya. Jadi kalau kita belum bisa bersih seperti itu, bagaimana bisa menjadi futuh ya, bisa terasa di hati peserta didik kita. Dasarnya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tentu ini ada ayat yang panjang ya. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bersikap tidak adil. Nah, itu harus direnungkan betul. Terkadang kita ini karena berbeda pandangan organisasi, kita beda pandangan suku, kita sudah tidak bersikap adil. Lalu dalam hadis, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar cahaya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana capaian pembelajaran adil ini? Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep keadilan dalam Islam, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Lalu peserta didik dapat bersikap adil dalam interaksi sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam penerapan
Pembelajaran kita bisa menggunakan case study atau studi kasus. Langkahnya sajikan kasus yang melibatkan ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif. Misalnya contoh apa? Seorang nenek yang hanya karena haus mengambil sebuah semangka divonis sekian tahun. Lalu sementara orang yang korupsi uang negara, dia bisa senyum-senyum dan bahkan ada beberapa waktu yang lalu di kota Surabaya, anaknya orang penting membunuh kekasihnya bebas. Nah, itu contoh contoh diskriminatif. Tentu Bapak Ibu para guru PA ini bisalah mencari contoh-contoh di cerita atau yang terbaru kawan kita Pak Rufian yang dilaporkan polisi. Itu bagian dari contoh sikap tidak adil menurut kita ya. Lalu siswa diminta menganalisa kasus tersebut dan memberikan solusi yang adil berdasarkan ajaran Islam. Lalu diskusikan bagaimana nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa seharian. Dengan begitu, kita akan bisa menanamkan sikap adil dalam menyelesaikan masalah. Berimbang, tidak bersikap ekstrim, baik dalam memahami maupun mengamalkan ajaran agama. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tengah-tengah, mengedepankan jalan tengah yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu dasarnya dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan. Jadi di surat Al-Baqarah yang menjadi dasar moderasi beragama. Lalu jauhkan sikap hulu atau berlebihan dalam agama. Bahkan kalau saya membaca panduan atau buku saku moderasi beragama itu, misalkan kita ada orang yang sedang kesusahan, sementara kita sedang melaksanakan ibadah, kita bagaimana sikapnya? Misalkan ada orang tertabrak mobil di depan masjid, sementara kita sedang sholat. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini butuh bantuan. Nah, ini satu contoh ya sikap yang tidak berlebihan dalam beragama. Atau mungkin kita yang punya paham harus orang Islam itu pakai aksesoris pakaian seperti budaya Arab misalnya. Kalau enggak Islami dan sebagainya. Ini menurut saya adalah sikap berlebihan. Padahal kita ini orang Indonesia yang mungkin pakai batik, pakai kemeja, pakai baju koko itu sudah cukup. Pakai sarung. Jadi contoh-contoh seperti itu. Lalu capaian pelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap yang tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama dan mengambil sikap moderat dalam menghadapi perbedaan. Peserta didik mampu memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Lalu dalam penerapan pembelajaran, tekniknya bisa menggunakan debat terarah. Berikan tema debat seperti ekstremisme atau versus moderasi dalam beragama. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing menyampaikan argumen tentang pentingnya moderasi. Guru memberikan penilaian terhadap argumen yang mencerminkan keseimbangan pandangan, lalu mengajarkan siswa pentingnya bersikap moderat dalam menyikapi perbedaan. Kemudian taat konstitusi. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Menjaga harmoni antar kewajiban agama dan kewajiban bernegara. Dasarnya adalah taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian di dalam al-hadis, kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat
baik dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci. Jadi kadang-kadang ada hal yang tidak kita sukai padahal baik. Kadang kita tidak tahu hikmah di balik. Lalu capaian pembelajarannya, peserta didik dapat memahami pentingnya mematuhi aturan dan hukum yang berlaku sebagai bagian dari pengalaman nilai agama. Peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan peraturan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu teknik pembelajaran yang bisa digunakan adalah simulasi. Buat simulasi tentang kehidupan bernegara, misalnya pemilihan ketua kelas atau membuat aturan kelas. Siswa mengikuti aturan yang telah disepakati bersama sebagai bentuk taat konstitusi. Diskusikan pentingnya memahami peraturan yang dibuat untuk menjaga harmoni. Menanamkan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan undang-undang. Berikutnya adalah komitmen kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan, mewujudkan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan. Dasarnya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Tadi di apa adil sudah kita sampaikan. Lalu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Walaupun ada yang eh, menyatakan hadis ini memiliki kelemahan sanad, tapi dapat digunakan secara luas sebagai motivasi. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya cinta tanah air, menjaga persatuan bangsa, dan mendukung keutuhan NKRI. Peserta didik menunjukkan perilaku yang mencerminkan komitmen kebangsaan, seperti menghormati simbol-simbol negara dan menjunjung tinggi Pancasila. Lalu teknik pembelajaran yang digunakan bisa eksperimen sosial, ajak siswa untuk membuat kampanye bertema kebangsaan seperti toleransi antar umat beragama di media sosial. Siswa mempraktekkan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air seperti menghormati simbol negara, evaluasi hasil kampanye dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Lalu memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Berikutnya toleransi. Ini saya kira sudah sangat umum, menghormati perbedaan agama, keyakinan dan budaya tanpa memaksakan kehendak, membangun hubungan baik dengan non-muslim selama tidak melanggar prinsip Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikroha fiddin. Lakum dinukum waliyat. Barang siapa menyakiti orang non-muslim yang hidup damai di bawah naungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna toleransi dalam Islam dan menjelaskan pentingnya menghormati perbedaan agama, budaya, dan keyakinan. Peserta didik menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan. Lalu teknik pembelajaran yang bisa digunakan adalah studi lapangan atau field study. Ajak siswa mengunjungi tempat ibadah agama lain dengan pendampingan dan izin orang tua. Minta siswa menuliskan laporan tentang pengalaman mereka dengan fokus pada sikap menghormati perbedaan. Diskusikan bagaimana sikap toleransi dapat mempererat hubungan antar umat beragama. Melatih siswa untuk bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Anti kekerasan, menolak penggunaan kekerasan fisik maupun verbal dalam menyelesaikan perbedaan. Mengutamakan dialog musyawarah dan pendekatan damai. Dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, ini sama ya Al-Maidah. Jadi, supaya tidak kekerasan, seorang muslim adalah orang yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu man salima biyadihi walisani. Man salima bil lisan min lisanihi wayat wayataihi. Lalu capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami larangan Islam terhadap segala bentuk kekerasan dan menjelaskan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik.
Peserta didik dapat menunjukkan sikap damai, santun, dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik di lingkungan sekitar. Teknik pembelajarannya bisa problem solving, sajikan konflik hipotetis seperti pertengkaran antar teman karena perbedaan pandangan. Siswa diminta merancang solusi yang menghindari kekerasan fisik maupun verbal. Guru memberikan umpan balik dan contoh solusi terbaik. Tujuannya untuk melatih siswa menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Penghormatan tradisi. Ini nilai terakhir, menghargai tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menggunakan pendekatan kultur untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Lalu dasar hadisnya, sungguhnya Allah mengutusku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Tujuannya peserta didik mampu memahami hubungan antara tradisi lokal yang positif dengan nilai Islam. Jadi kalau kita di PAI itu dulu kurikulum 13 itu ada misalnya penyebaran atau akulturasi budaya ya, seperti Grebek Suro, Dokteran dan lain-lain. Peserta didik dapat menghormati dan menjaga tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta menjelaskan manfaatnya bagi harmoni sosial. Penghormatan kepada tradisi ini bisa digunakan dengan storytelling atau pembelajaran berbasis cerita. Ceritakan kisah tentang tradisi lokal yang tetap selaras dengan ajaran Islam seperti budaya gotong royong. Siswa diminta menulis pengalaman mereka yang berkaitan dengan tradisi di lingkungan masing-masing, lalu diskusikan bagaimana tradisi dapat memperkuat harmoni tanpa bertentangan dengan agama. Tujuannya mengajarkan siswa menghargai tradisi lokal yang bermanfaat. Ini teori-teori, lalu dalam penerapan menggali kandungan nilai moderasi dari capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar, kita perlu menggali, misalnya materi kelas 9 tentang semangat menuntut ilmu. Itu kalau kita cari, ada 4 nilai. Satu, kemanusiaan. Dua, kemaslahatan umum. Tiga, toleransi. Empat, berimbang. Nah, kemanusiaannya itu posisinya di mana? Semangat menuntut ilmu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan ilmu, seorang dapat berkontribusi untuk kebaikan umat manusia dan mengatasi kebodohan serta ketidakadilan. Relevansinya, menuntut ilmu adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi manusia yang sesuai dengan semangat Islam sebagai agama yang menghormati martabat manusia. Lalu dasarnya, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Lalu nilai kedua, kemaslahatan umum. Ilmu yang diperoleh seseorang dapat dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam bidang agama, sosial, maupun ekonomi. Menuntut ilmu sejalan dengan nilai kemaslahatan umum, karena ilmu adalah kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu bisa membuat kemaslahatan umum. Lalu toleransi. Dalam proses menuntut ilmu, seseorang akan belajar untuk menghormati berbagai pandangan, memahami perbedaan, dan menerima keanekaragaman pemikiran. Relevansinya, semangat menuntut ilmu melatih seseorang untuk terbuka terhadap perbedaan yang merupakan inti dari toleransi. Hikmah adalah milik orang beriman, di mana saja dia menemukannya, maka dia lebih berhak atas. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu berimbang. Menuntut ilmu mengajarkan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman agama dan ilmu pengetahuan, serta antara teori dan praktek. Nilai ini mendorong siswa untuk tidak ekstrim dalam menjalankan kehidupan, baik dalam beragama maupun dalam menuntut ilmu. Dasarnya,
dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Lalu satu lagi contoh dalam tema penyembelihan hewan, akikah dan kurban, itu ada 4 juga, kemaslahatan umum, kemanusiaan, taat konstitusi, anti kekerasan. Penyembelihan hewan, akikah dan kurban mencerminkan semangat berbagi pada sesama, khususnya mereka yang kurang mampu, sehingga dapat menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat. Distribusi daging akikah dan kurban juga memberikan manfaat secara sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Relevansinya akikah dan kurban menekankan pentingnya memprioritaskan manfaat bersama yang menjadi inti dari nilai kemaslahatan umum. Dasarnya, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Nilai berikutnya, kemanusiaan. Melalui akikah dan korban, umat Islam diajarkan untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia dengan berbagi rizki berupa daging. Aksi ini juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Relevansinya, nilai kemanusiaan tercermin dalam tujuan utama dari kurban dan akikah, yaitu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sisinya. Lalu taat konstitusi. Pelaksanaan akikah dan kurban mencerminkan ketaatan kepada peraturan agama dan tata tertib sosial seperti pengaturan pemotongan hewan yang sesuai syariat dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan negara yang mengatur tata cara pemotongan hewan untuk kepentingan kebersihan dan lingkungan. Nilai taat konstitusi terlihat dalam kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan hukum agama dan peraturan negara. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Lalu anti kekerasan. Dalam penyembelihan hewan, Islam mengatur tata cara yang penuh dengan kelembutan, seperti menggunakan alat tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Hal ini mencerminkan nilai anti kekerasan bahkan terhadap hewan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Nilai ini mengajarkan sikap lembut dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, kebaikan dalam segala hal. Jika kamu menyembelih, maka lakukan dengan cara yang baik. Kemalang beli apel mana lagi? Ranum warnanya menggoda rasa. Toleransi adalah nilai moderasi, mencipta damai di hati setiap manusia. Gunung Bromo tinggi menjulang, kabut pagi menyapa indah. Guru PAI di Jawa Timur terus berjuang, membina siswa cinta damai dan akhlakul karimah. Menghalau gajah masuk ke hutan, burung cendrawasih berbulu lebat. Bila ada salah mohon dimaafkan, terima kasih semoga bermanfaat. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.